Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, di video sebelumnya kita sudah mencari persamaan dari volume yang ada di bawah permukaan ini dengan batasan berupa variabel ya. Dan sekarang kita coba hitung dari persamaan ini untuk gimana cara kita menyelesaikan persamaan ini ya. Gimana kita masukkan variabel ke dalam integral ini. Jadi di sini kita seperti biasa kita ya, jadi fungsi ini kita integralkan di sini menjadi terhadap x menjadi x kuadrat y kuadrat per 2. Jadi di sini y karena kita mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu, y di sini menjadi suatu angka konstan ya, dan kita cari di sini batas atasnya adalah x sama dengan 1 dan batas bawahnya adalah x sama dengan akar y, yaitu fungsi dari batas bawahnya ya. Dan ini adalah terhadap y dari 0 sampai 1 dy. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam sini, kita masukkan angka satunya. Kalau kita masukkan angka 1, maka hasilnya menjadi y kuadrat per 2 karena kita masukkan angka satunya ke dalam x, dan sekarang kita masukkan akar y ke dalam x kuadrat. Akar y dikuadratkan menjadi y dan dikalikan dengan y kuadrat, maka kita mendapatkan di sini y dikali y kuadrat, kita tambahkan kuadratnya menjadi y pangkat 3. Oke, ini per 3. Nah, sekarang kita integralkan lagi terhadap y. Sini kita kalikan dy karena kita di sini akan berjalan sepanjang y. Kita lihat perjalanan y di sepanjang y dari 0 sampai 1. Nah, ini adalah fungsi awalnya. Ketika kita integralkan terhadap x, maka y ini ada dijadikan sebagai suatu konstan ya. Oke, kita kembali lagi. Integral dari y kuadrat per 2 dikurangi y pangkat 3 per 3 terhadap y, kita integralkan terhadap y, maka yang ini akan menjadi y pangkat 3 per 3 dikali 2 menjadi 6, dan ini menjadi y pangkat 4 dibagi 4 dikali 3, seperti ada yang salah ya di sini. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat ini 4 kali 3 kan harusnya 12. Oke, ini sepertinya ini ada yang salah, harusnya ini 2 ya. Karena ya di atas ini kan kita masukin akar y dikuadratkan, kita masukin akar y ke dalam x kuadrat dikuadratkan jadi ya harusnya tidak menjadi 3 ya, bawahnya tetap menjadi 2 karena tidak ada integral lagi di situ. Oke. Ya. Jadi harusnya di bawah ini adalah 4 dikali 2 yaitu 8. Oke, kita hitung lagi. Ya, ini kita cek lagi. Ya, kita sudah benar. Ya, sudah benar. Oke, teman-teman di rumah juga coba dicek ya, siapa tahu perhitungan di sini salah. Oke, sekarang kita hitung batasnya dari batas bawah 0 sampai batas atas 1 ya. Kita masukkan angka satunya, jadi 1 per 6 dikurangi 1 per 8, lalu kita masukkan angka 0. Dua-duanya akan menghasilkan 0 dan 0. Gak usah dihitung aja di sini, kita fokus di sini. Samakan penyebutnya yaitu 2 per 4. Di sini menjadi 4 dikurangi 3. Maka kita kurangi 4 dikurangi 3 menjadi 1 per 24. Dan ini adalah hasil dari volume yang kita cari di gambar ini. Jadi di sini kita caranya dengan mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu, lalu kita integralkan terhadap y. Dan sekarang kita coba cara yang sebaliknya. Oke, kita hapus dulu bagian yang ini. Jadi cara yang sekarang kita coba melihat pergerakan dia di sumbu y terlebih dahulu, baru kita lihat pergerakan dia di sumbu x. Dan kita akan membuktikan kalau dengan cara yang sebaliknya ini kita akan mendapatkan hal yang serupa kalau perhitungan kita benar. Oke, kita gambar lagi bidang x y-nya karena ini yang penting ya. Kalau misalnya batasannya memiliki variabel, kita harus memiliki bayangan yang jelas tentang bidang x y-nya, yaitu tentang batasan-batasannya ini ya. Oke, kita gambar bidang x y-nya di sini. Ini y. Lalu ini adalah x. Ini
kita gambar lagi fungsinya, yaitu y sama dengan x kuadrat. Di sini ini batasannya terhadap x yaitu 1, dan kita masukkan ke dalam y, berarti y jadi 1 juga. Dan ini adalah area di sini ya yang akan kita cari. Kalau ke atasnya itu adalah berarti volume dari di bawah permukaan z sama dengan x y kuadrat ini. Oke, kita gambar lagi segi empatnya, segi 4 DA, yaitu adalah tingginya merupakan DY dan lebarnya adalah DX ini. Oke, ini adalah yang ada di sini. Ya, ini. Nah, yang di atas ini adalah ini. Ini merupakan volumenya yang kita cari ya. Oke, berarti volumenya sama dengan tingginya XY kuadrat dikali dengan DA ini, yaitu DX dikali DY. Seperti biasa, volume sama dengan tinggi dikali luas alas. Dan sekarang kita tulis DY dulu, karena kita akan mencoba mengintegralkannya terhadap Y terlebih dahulu, baru kita lihat pergerakannya di sumbu X, seperti itu. Ini adalah pergerakan dia di sumbu Y. Ketika kita naik ke atas, kita akan ketemu dengan fungsinya ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Ini kita akan berbatasan dengan kurvanya. Makanya di sini kita tulis batas atas dari pergerakan dia di sumbu Y ini merupakan kurva fungsi Y. Di sini yaitu Y sama dengan X kuadrat di sini, dan di batas bawahnya dia akan bertemu dengan Y sama dengan 0, dan di sini merupakan titik, yaitu dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dengan batas bawahnya. Kalau kita ketemu sini, batas bawahnya adalah sumbu X atau nilainya sama dengan Y sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah persamaannya seperti yang ada di sini. Jadi volume yang ada di atas segi 4 ini di sini adalah yang ada di atas segi 4 ini adalah volumenya, dan ini segi 4-nya. Volume di atas segi 4 ini. Nah, sekarang kita lakukan adalah mencari volume untuk keseluruhan ya, keseluruhan di bawah permukaan ini, dan kita lihat perjalanan dia di sepanjang sumbu X. Ketika kita ke kiri, dia akan ketemu dengan 0, dan di sini ini 0. Dan kalau kita ke jalan ke kanan, dia akan ketemu dengan X sama dengan 1. Nah, ini adalah prinsip dari konsep ini. Ketika kita memiliki suatu batasan yang memiliki variabel, maka salah satu domainnya harus sebuah konstan. Di sini adalah X-nya ya, yaitu konstannya, karena yang hasil dari perhitungan kita harus merupakan suatu angka di situ. Jadi kalau misalnya hasilnya berupa variabel, berarti masih ada suatu perhitungan kita yang salah di dalam sini. Oke, sekarang kita hitung persamaan ini. Kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, menjadi XY pangkat 3 per 3. Batas atasnya adalah X kuadrat, batas bawahnya 0, dan kita integralkan lagi terhadap DX. Dan kita selesaikan dulu di dalamnya. Kita masukkan X kuadrat ini terhadap ke dalam Y pangkat 3. X kuadrat dipangkatkan 3 lalu dikali X. Kita coba hitung di sini. X dikali X kuadrat dipangkatkan 3 per 3. Maka ini dalamnya hasilnya adalah X pangkat 7 ya. Oke, sini jadi 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7 dibagi 3. Oke, ketika masukkan 0 berarti hasilnya adalah 0, kita biarkan saja. Lalu kita integralkan lagi terhadap X dari 0 sampai 1 dx. Oke, kita integralkan, berarti ini X pangkat 8 per 8 kali 3, 24 dari 0 sampai 1. Ya, di sini kita coba masukkan angka 1 di sini itu 1 per 24 ya. 1 pangkat 8 sama dengan 24 dan dikurangi 0, ini adalah hasilnya.
yaitu 1/24 sama dengan hasil yang kita dapatkan di video sebelumnya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.